Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu yakin kalau anak-anak semua dalam keadaan baik, tetap semangat, antusias ya mengikuti pembelajaran. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Kristen, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan sekali lagi Engkau berikan kepada kami untuk belajar tentang menghargai sesama kami manusia, belajar tentang membela hak asasi manusia. Berkati semua anak-anak yang akan belajar hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anak, sebelumnya kita belajar dengan tema hak asasi manusia ya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang apa tindakan-tindakan yang dapat dikaitkan dengan melanggar hak atau kebebasan orang lain. Dan kita akan melihat apakah kita pernah melakukan pelanggaran HAM, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja karena kita tidak paham gitu ya anak-anak. Ataupun bahkan kebalikannya, mungkin kita pernah menjadi korban nih anak-anak ya. Baik, kita akan melihat video singkat tentang pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sejak menjelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih menggantung. Kita dapat menyimpulkan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya masalah mengambil hak untuk hidup dari orang lain, bukan hanya seperti itu, bukan hanya ketika seseorang membunuh sesamanya, bukan. Dan membunuh pun bukan hanya secara langsung, membunuh juga bisa secara kata-kata anak-anak. Contohnya anak-anak, misalnya dalam sebuah komunitas ya, pergaulan anak remaja gitu ya, ada salah satu teman yang mungkin terlihat kurang menarik gitu. Sana lo, jelek lo ya. Sana lo, rambut lo keriting, mata lo belok, nggak pantas lo ada di sini. Itu membunuh secara kata-kata anak-anak. Ini kita udah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimanapun bentuknya ya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun bentuk rambutnya, seseorang itu bebas untuk hidup, bebas untuk tinggal di mana saja, bebas untuk menjadi warga negara di mana saja, bebas untuk memiliki keyakinan apa saja, bebas untuk memiliki kehidupan pribadinya. Jadi anak-anak, dari tayangan tadi kita bisa melihat bahwa kata-kata mengutuk itu juga termasuk melanggar hak asasi manusia. Jadi ingat ya anak-anak, jangan sekali-kali membunuh dengan kata-kata, jaga lisannya ya. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata upaya untuk membela hak asasi manusia itu bisa kita lakukan dengan apa anak-anak? Satu, dengan menghargai sesama ya, apapun jenis kulitnya ya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun bentuk rambutnya atau bentuk fisiknya ya, berbeda dengan kita harus bisa
menghargai. Ketika kita menghargai sesama, itu sudah merupakan tindakan membela hak asasi manusia. Apapun golongannya, status sosialnya, ataupun status ekonomi, bahkan keyakinannya, itu berarti kita sudah melakukan tindakan membela hak asasi manusia. Nah, anak-anak, Ibu berharap mulai dari saat ini anak-anak kan sudah paham ya, sudah mengerti dengan baik bahwa menghargai orang lain itu adalah membela hak asasi manusia. Jadi, mari menghargai orang lain siapapun, bagaimanapun keberadaannya, apapun perbedaan yang ada di antara kita dengan orang lain tersebut. Mari kita perjuangkan untuk membela hak asasi manusia, karena hak asasi manusia pun di bawah hukum perlindungan Tuhan ya. Tuhan senang, Tuhan ingin agar kita semua menjaga hak asasi manusia, baik terkait diri kita maupun orang lain di sekitar kita. Ini yang bisa Ibu sampaikan anak-anak. Ibu berharap anak-anak semua bisa paham dengan baik. Mari kita menutup pembelajaran dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran kali ini. Mari berkati semua anak-anak yang telah belajar bahwa hak asasi manusia harus diperjuangkan, dan itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Berkati kami semua supaya kami bisa bertemu pada pertemuan berikutnya dalam keadaan baik dan sehat. Dalam nama Yesus, amin. Sampai bertemu kembali anak-anak di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.